senang banget masuk ke OT kayak gini. Itu tuh benar-benar wow, gue banget nih gitu. Pantesan gue masuk sini. Berarti cocok banget deh gue masuk sini. Prospek kerja untuk OT sendiri tuh banyak banget. Halo semua, perkenalin gue Humaira dari Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Itu masuknya program vokasi. Saat ini gue lagi semester 2, menjelang semester 3. Dulu gue masuk ke okupasi terapi itu lewat jalur SIMAK. Nah, sebenarnya itu okupasi terapi ada 2 jalur. Yang pertama itu ada PPKB, dan yang satunya lagi ada SIMAK UI. Nah, untuk SIMAK UI sendiri itu diadainnya setelah UTBK. Sedangkan PPKB itu diadain sebelum UTBK atau biasanya dekat-dekat sama SNMPTN gitu. Nah, SIMAK itu apa sih? SIMAK itu adalah seleksi mandiri dari Universitas Indonesia, seleksi masuk mandiri dari Universitas Indonesia. Nah, itu bisa seluruh jurusan dan bisa jurusan internasional juga. Terus PPKB juga sama, tapi bedanya PPKB itu diambil dari nilai prestasi akademik di sekolah, atau kita bilang mirip-mirip sama SNMPTN, dan yang yang dikasih kesempatan untuk masuk lewat jalur PPKB itu hanya beberapa sekolah aja. Sekolah tertentu aja yang bisa, dan itu jurusannya itu cuma S1 paralel, terus D3 dan D4 aja, kayak gitu. Nah, alasan gue memilih kuliah di jurusan okupasi terapi itu karena awalnya itu tuh gue suka sama anak kecil gitu, terus gue suka nge-treat orang kan, pokoknya gue manis deh gitu lah, maksudnya gue bisa berperilaku manis ke orang lain dan bisa treat dengan baik gitu, dengan cara-cara gue sendiri itu kan. Terus gue kepikiran buat jadi nakes gitu, sempat tuh waktu itu gue pengen jadi dokter, tapi kayaknya gue takut deh, kayak enggak deh, kayaknya gue gak bisa jadi nakes gitu kan, gue gak bisa jadi dokter, gue yang lain aja deh gitu. Nah, akhirnya gue nemuin nih prodi okupasi terapi. Gue kaget juga sih, emang sejarang itu okupasi terapi di Indonesia, karena tuh cuma ada 2 aja di Indonesia, cuma ada di Universitas Indonesia sama ada di Poltekkes Surakarta kayak gitu. Nah, di angkatan gue, angkatan 2020, okupasi terapi itu cuma ada D3, tapi sekarang itu udah D4 kayak gitu. Nah, kenapa juga akhirnya gue milih, karena pas gue baca-baca nih dari internet kayak, wow, ini jarang banget loh, terus kayak ini tuh berguna banget loh di masa depan, karena dia tuh menarik banget. Apa sih yang apa sih yang bakal dilakuin gitu, gue kayak aduh penasaran banget nih gitu. Sudah gue cari-cari dan kayaknya asik banget, karena kita bisa terapi sambil bermain gitu guys. Gimana gak seru kan? Terus ya itu pokoknya OT itu tuh sangat amat berguna untuk di masa depan. Jadi karena semakin maju, setiap orang jadi semakin mandiri, dan OT semakin dibutuhin. Karena apa? Karena OT itu meningkatkan kemandirian setiap orang. Kita bantu buat meningkatkan kemandirian setiap orang, kayak gitu. Akreditasi jurusan okupasi terapi di Universitas Indonesia itu per 2018 akreditasinya itu B. Kisaran biaya hidup di sekitaran Depok atau Jakarta pinggiran nih di UI itu untuk per tahun 2021 ini estimasinya itu sekitar 3,5 juta sampai 4 juta lah ya, kurang lebih, atau mungkin bisa lebih kan kalau misalkan kita lagi zaman COVID gini belinya vitamin atau semacamnya kayak gitu kan, itu bisa lebih, karena itu estimasi gue itu udah termasuk sama kos,
sama makan, sama transportasi. Ya 4 jutaan lah. Sejauh ini gue udah semester 2. Di semester 1 itu gue pelajarin anatomi tubuh manusia, fisiologi juga, terus gue pelajarin perkembangan manusia, gue pelajarin antropologi kesehatan, gue pelajarin juga komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling, cara-cara konseling dan komunikasi dengan pasien atau klien. Habis itu gue juga pelajarin P3K dan beberapa matkul lainnya, matkul dasar seperti kewarganegaraan atau semacamnya gitu. Terus semester 2 gue pelajarin psikiatri, baru pengantar sih. Terus gue pelajarin penalaran klinis, cara kita bernalar klinis itu gimana. Terus gue pelajarin juga OT pediatrik, jadi OT di pediatrik itu gimana sih gitu. Terus gue pelajarin dokumentasi praktik OT, jadi di situ nanti kita pelajarin terapinya apa aja sih gitu yang bisa kita lakuin. Bukan terapi sih, asesmen gitu. Kayak tahap awal tuh kita ngapain aja kayak gitu. Terus yang perlu ditulis apa aja, yang perlu dicatat, yang perlu kita gali itu apa aja, itu di situ. Terus gue pelajarin problematika tangan. Nah, karena OT itu terapinya di bagian ekstremitas atas atau alat gerak atas. Jadi kita pelajarin problematika tangan, apa sih yang harus dijaga dari tangan, misalkan kalau lukanya kayak gini nanti gimana cara ngobatinnya, kayak gitu-gitu. Pokoknya tentang tangan deh gitu, tentang masalah di tangan. Selain itu, gue pelajarin proses kognitif dan emosi, jadi kita juga bisa, kalau lagi berhadapan sama pasien, kita juga bisa melihat gimana sih emosi dia gitu, apa yang dia rasain, kayak gitu-gitu kan. Biar kita bisa berempati juga ke mereka. Terus dengar-dengar sih semester 2 gue bakalan pelajarin OT geriatrik, kayak gitu-gitu. Pokoknya lebih luas lagi dan lebih terperinci lagi dan lebih mendalam lagi nantinya. Susah atau enggak itu tergantung sama pribadi masing-masing. Kalau gue sendiri sih ngerasa gak terlalu susah kalau misalkan kita belajar dan ngikutin apa yang dosennya bilang sih. Kayak nanti kalian baca ini ya. Nah, kita baca deh. Kalau misalkan udah kayak gitu kan pengalaman kita nambah, wawasan kita nambah. Jadi itu lebih mudah juga buat nge-reach nilainya. Tapi kalau misalkan kita udah males-malesan nih, apalagi ini kan langsung berhadapan sama klien ya, jadi ya gitu deh, lebih susah kalau misalkan kita udah malas-malasan dari sekarang. Jadi menurut gue nilai bisa di-improve mudah, tapi tergantung sama pribadi masing-masing, lo malas atau enggak gitu. Sejauh yang gue tahu, peminatan itu bukan gimana ya, gak pilihan gitu. Jadi nanti seperti dokter mungkin ya, tapi nggak seperti dokter banget gitu loh, maksudnya kurang lebih. Menurut gue, setahu gue itu dia ada nanti peminatannya, bagian apa gitu. Misalnya gue mau ngambil pediatrik gitu, atau geriatrik, atau masalah alat-alatnya, gue ngembangin alat kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Dan semester berapa itu gue belum tahu sih, tapi kurang lebih mungkin 5 atau 6. Gambaran tugas akhirnya itu kurang lebih kayak tugas akhir lain, selayaknya vokasi kan. Dia kerja praktek, habis itu bikin laporan dan bikin tugas akhir, kayak gitu kan, kurang lebih seperti tugas akhir lainnya. Prospek kerja untuk OT sendiri tuh banyak banget. Dia seperti nakes-nakes lainnya, ada di klinik, ada di rumah sakit, atau di sekolah luar biasa, atau di taman kanak-kanak, di sekolah biasa juga ada. Biasanya di swasta. Terus abis itu bisa juga di perusahaan-perusahaan atau sebagainya. Pokoknya kurang lebih gitu deh.
berkesan selama kuliah karena gue angkatan 2020 yang dibilang angkatan corona. Gue ngerasa asik sih, asik banget karena gue yang tertarik di psikiatri juga, diajarin psikiatri juga, terus gue diajarin membaca emosi juga, kayak gitu-gitu. Itu keren banget dan gue senang banget masuk ke OT kayak gini. Itu tuh benar-benar wow, gue banget nih gitu, pantesan gue masuk sini, berarti cocok banget deh gue masuk sini gitu kan. Teman-teman yang mau masuk ke OT silahkan masuk, karena kalian sekali masuk pasti susah keluar karena kalian bakalan jatuh cinta sama OT. Karena seasik itu, serius, kalau kalian lihat labnya apalagi itu keren banget, warna-warni. Pokoknya semangat buat teman-teman yang mau masuk OT. Aku tunggu.